Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan di channel Surabaya Mengaji dan juga di IG Surabaya Mengaji yang diupload setiap hari selama bulan Ramadan. Dan insya Allah kontennya membahas berkaitan dengan seputar Ramadan. Dan di 10 hari terakhir ini kita akan membahas berkaitan dengan seputar itikaf bersama guru kita, yaitu Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ustaz, di 10 hari terakhir Ramadan ada syariat iktikaf Ustaz. Nah ini ada dalilnya nggak Ustaz? Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ya, 10 akhir Ramadan ini kan hari-hari yang sangat istimewa. Ya, puncak-puncaknya keistimewaan bulan Ramadan itu berada di penghujungnya. Ya. Oleh karenanya kita harus berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita. Nah, agar kita fokus dalam ibadah, maka Allah mensyariatkan kepada kita iktikaf. Iktikaf itu artinya kita berdiam diri di masjid untuk sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian melakukan hubungan badan dengan istri kalian jika kalian sedang iktikaf. Ya, sedang iktikaf. Berarti iktikaf itu memang disyariatkan. Demikian juga dalam hadis banyak yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun iktikaf, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Ummul Mukminin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Wa qala taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Ibunda Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Dan Nabi bersabda, carilah ya malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Jadi Nabi pernah mempraktekkan dan Nabi menganjurkan iktikaf. Kenapa? Untuk mencari dan meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya. Karena meraih malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah kepada Allah SWT. Nah, supaya kita fokus dalam ibadah, ya maka perlu iktikaf. Ya, perlu iktikaf. Walaupun bukan sesuatu yang wajib, tapi ya kita tahu sendirilah. Beda antara kalau kita di rumah, kalau di rumah ya banyak godaannya gitu kan. Tapi kalau kita di masjid ya itu bisa lebih fokus ya dalam ibadah. Para ulama juga telah bersepakat tentang disyariatkannya iktikaf. Baik bagi laki-laki maupun juga bagi perempuan. Perempuan juga disyariatkan untuk iktikaf asalkan aman dari fitnah ya dan diizinkan oleh walinya. Kecuali kalau memang menimbulkan fitnah ya, tidak aman. Nah ini nggak boleh karena kaidah dalam fikih darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan keutamaan. Betul? Iktikaf itu adalah sesuatu yang disyariatkan, tapi kalau nanti malah menimbulkan kerusakan, maka hendaknya ditinggalkan. Ya. Tapi kalau aman, misalkan, bagi wanita ada tempat khusus, ya misalkan dan aman, maka boleh bagi wanita pun untuk iktikaf. Ya boleh bagi wanita untuk iktikaf. Nah, dan iktikaf ini apakah ada persyaratannya Ustaz? Atau apakah ada hal-hal yang memang menjadi pembatal iktikaf ini Ustaz? Iya. Jadi ya tadi disyariatkan dan tujuannya itu adalah untuk tadi biar fokus gitu ya. Adapun syaratnya ada ya. Yang pertama tentu adalah muslim. Berakal ya, baligh ya. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang membatalkan iktikaf ya, seperti misalkan keluar tanpa hajat. Iktikaf jalan-jalan misalkan. Berarti lokasi di masjid termasuk syarat ya Ustaz ya? Ya, harus di masjid. Harus tempatnya harus di masjid. Ya, karena dalam ayat-ayat tadi wa antum akifuna fil masajid ya. Jadi nggak boleh misalkan iktikaf di rumah atau iktikaf di sekolahan, apalagi iktikaf di warung misalkan. Ya, nggak boleh. Termasuk walaupun alasannya corona ya. Ya. Maka tidak boleh kemudian
ini karena sekarang corona ya. Kalau di masjid mengkhawatirkan, bukan berarti kemudian kita itikaf di rumah ya. Banyak ibadah aja di rumah nggak apa-apa kalau memang tidak itikaf. Tapi itu tidak, kalau di masjid nggak disebut sebagai itikaf gitu. Tidak disebut sebagai itikaf. Nah, dan termasuk pembatalnya tadi apa aja, Ustaz? kalau keluar ya, kemudian tadi melakukan jima misalkan di wala tubashiruhunna itu, kemudian keluar tanpa hajat. Jadi cuma jalan-jalan misalkan ya. Adapun kalau misalkan ada hajat, kebutuhan misalkan untuk cari makan karena nggak ada yang ngirimkan makanan kepada dia ya untuk sahur atau untuk berbuka, maka ini tidak mengapa karena ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, hanya sekedar untuk refreshing, untuk jalan-jalan, ini yang nggak boleh. Itu membatalkan puasa, membatalkan itikaf. Nah. Terakhir Ustaz, ini kan kalau yang Nabi tadi kan 10 hari full ya Ustaz, itikafnya Ustaz. Nah, bagaimana dengan kalau misal ada orang yang siangnya kerja Ustaz, jadi meniatkan diri untuk itikaf di malam hari aja Ustaz? Itu tidak disebut itikaf ya. Itikaf itu ya minimal adalah sehari semalam ya, 1 hari semalam. Itu jadi kalau berarti pukul berapa sampai berapa? Tidak, maksudnya sehari semalam itu minimal. Itu minimal. Jadi kalau misalkan kayak tadi gitu, berarti kan nggak nyampe 1 hari itu. Ya cuma malam saja, nanti pagi dia. Ya itu mungkin lebih bagus dalam artian daripada enggak. Tapi itu tidak disebut sebagai itikaf. Ya, artinya ya mungkin lumayan lah untuk ibadah gitu ya kan. Tapi itu tidak disebut sebagai itikaf, karena itikaf itu batas minimalnya adalah itu 1 hari, 1 hari 1 malam, ya itu minimal. Ya, itu minimal. Adapun berapa harinya sebenarnya tidak terbatas. Ya, makanya boleh sebenarnya itikaf itu walaupun nggak di bulan Ramadan pun boleh. Ya, hanya yang waktu yang paling istimewa, waktu yang paling utama, waktu yang paling ditekankan itu adalah di bulan Ramadan, terutama di 10 akhir bulan Ramadan, supaya bisa meraih malam Lailatul Qadar, lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, syukran Ustaz, jazakallah khair atas pemaparannya. Demikian pemirsa sekalian berkaitan dengan seputar itikaf yang kita bahas di episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan 10 hari terakhir ini dengan ibadah iktikaf. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu di episode berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.